saya mendengar semua paparannya sebetulnya juga itu Pak Parja. Justru malah kok agak takut gitu, bukan hanya pesimis tapi agak takut gitu ya. Pertama masalah hilirnya itu berkembangnya itu kelihatannya agak agak berat ya. Tapi ekspansi di hulunya, di pengembangannya itu sangat masif, itu sangat luar biasa. Perkembangannya seperti disampaikan oleh Pak Ketua P3N itu sampai Gunung Kidul sekian, terus saya pikir juga pengembangan itu kan dari bibit, misalnya gini, per tahun orang punya 1 hektar, berikutnya sudah bisa mengembangkan 4 hektar, sehingga di situ itu perkembangannya bisa eksponensial, artinya itu perkembangannya itu luar biasa masifnya, tapi hilirnya itu perkembangannya tidak bisa demikian, sehingga nanti itu suatu saat saya takut bahwa suatu saat itu benar-benar jenuh dan orang sudah terlanjur untuk menanam banyak. Nah, yang tadi masalah hilirnya selain ekspor itu ada masalah makanan olahan. Nah, yang sampai sekarang itu yang saya dengar dari Bu Ani yang dosen Bengkulu, untuk pengolahan Ambiko sendiri itu dia masih untuk membuat beras shirataki masih impor glukomanan. Artinya dia glukomanan yang dia buat itu belum bisa untuk mencapai food grade. Nah, sehingga kendalanya dalam hal pengolahan makanan itu adalah masalah tadi dibilang sama Pak Abimanyu bahwa masalahnya adalah di selulose dan ada di asam oksalat dan kalsium oksalat ya. Sehingga itu ada masalah sendiri, sebenarnya itu sangat menarik bahwa dibuat makanan, tapi ada kendala bahwa itu sulit untuk misalnya menghilangkan selulose dan kalsium oksalat. Nah ini Pak, kendala yang ini yang sebetulnya saya dari tadi menunggu-nunggu dari sumber, itu bagaimana itu gitu loh, dengan ekspansinya masifnya perkembangan porang yang eksponensial luasnya, tidak diimbangi dengan hilir yang juga sifatnya penambahannya sedikit gitu loh. Nah apa nanti nggak mengerikan atau menakutkan di ujungnya gitu Pak. Terima kasih, itu aja Pak Raja, mungkin bisa siapa yang menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja, izin menjawab dari Hipora, memberikan silakan, Mas sharing. Ya, silakan Pak Alim. Ya, dengan Pak Haris ya? Iya betul Pak. Pak Haris, salam kenal. Saya Pak Halim dari Hipora. Jadi gini Bapak, artinya namanya kita hidupnya ikhtiar, itu pasti kita itu dihadapkan dengan beberapa hal, diantara kekhawatiran dan optimis. Jadi saya berpikir begini Bapak, jadi kita kalaupun toh istilahnya dengan perhitungan yang jenengan sampaikan, tapi memang wajar ketika kita bayangkan dalam 1-2 tahun perkembangannya itu, misalkan dari porang istilahnya kita menanam 1.000, kita sudah menghasilkan kata berapa, ya kan? Dari kata dan lain sebagainya, kita bayangkan bahwa akan terjadi surplus produksi yang betul-betul over, itu yang tidak. Tapi gini, saya sedikit ingin memberikan satu gambaran supaya kita untuk balancing ya Pak, sharing untuk supaya kita optimis. Oke, dari beberapa pembicara termasuk Pak Abimanyu tadi, memang cenderung saya tidak semuanya menguasai terkait dengan glukoman ini, akan tetapi tidak harus pesimis sehingga kita harus memisahkan apa sih gitu loh. Pertama, kita bersyukur ya kan, lahan kita itu memang betul-betul banyak yang kosong, artinya tanpa diapa-apakan di lahan seperti itu. Nah, karena karakter porang itu tidak mengganggu tanaman yang lain, justru bisa dibikin tumpang sari. Yang kedua, pengangguran kita itu banyak sekali, gitu loh. Apalagi di masa-masa pandemi. Nah, dengan konsep pemulihan ekonomi ataupun istilahnya pemberdayaan, istilahnya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan lain sebagainya, kalau kita berpikir agak global, agak universal, makanya ini adalah salah satu jalan lah yang terbaik untuk mengatasi. Kita tidak berpikir individu secara massal lah. Nah, satu yang kedua, saya yakin Indonesia itu orangnya cerdas-cerdas lah, gitu kan? Kalau Jepang bisa, apalagi gitu kan, kalau kita bikin tentang masalah nuklir, masalah macam-macam, kita itu banyak orang hebat. Sehingga gambaran saya
selebih pun kita nggak usah berbicara ekspor, ya kan? Untuk kebutuhan dalam negeri saja, karena Glokoman kita satu sama-sama yakin bahwa ini adalah UNICEF itu pun sudah mengakui bahwa ini adalah merupakan food, next food ya, jadi makanan masa depan gitu loh. Nah, jadi alangkah baiknya, saya pikir seperti saya awalnya memang antara antusias, namanya istilahnya naik turun ya grafik di dalam semangat, tapi saya tetap meyakinkan kepada anggota-anggota kita bahwa kita bisa istilahnya untuk mandiri. Kenapa? Kalau dipikir adanya jagung, adanya beras dan lain sebagainya yang mengubah karakter bahwa kita Indonesia itu mau diseragamkan, ternyata oke, sukses zaman dulu. Sekarang kan ternyata juga ada kendala. Maka lebih kepada kearifan lokal, istilahnya yang penting bagaimana masyarakat itu mempunyai aktivitas dan pemberdayaan. Nah, terkait dengan harga saya sepakat dengan yang lain tadi. Memang saya sendiri kebetulan melakukan ini dengan bekerja memulai dari awal, Pak. Saya sudah nanam itu dari spora. Memang baru sih tahun 2020 kemarin di Agustus kurang lebih sekitar 500.000 bibit dari spora yang kita berdayakan. Saya waktu itu menghitungnya, oke lah, andai kata dapat harga 6.000 saja, itu sudah kembali itu modal. Kalaupun 3 tahun, tapi ternyata bisa dipercepat. Kalaupun mau cepat, mau diambil uangnya, ya kita bisa jual tahun ini pun 1 kali dorman bisa juga. Nah, tergantung. Jadi saya lebih kepada pemberdayaannya, potensi yang ada. Dan yang kedua saya tidak khawatir karena bisa hasil panen ini, yang penting kita nggak keburu gitu loh. Jadi tidak terlalu pragmatis. Jadi kita nanam harus dapat dan sebagainya. Jadi makanya saya mengapresiasi kepada teman-teman yang mempunyai perhimpunan seperti P3N ataupun istilah Ascopeorin termasuk Hipora sendiri. Ini bagian daripada komunitas-komunitas. Yang jelas memang masing-masing mempunyai kendala, tapi tidak bisa dituntut bahwa kita seperti beternak ayam yang istilahnya harus tanam sekarang modal sekian harus kembali sekian. Tapi kalau umpamanya inilah bedanya kurang dengan tanaman-tanaman yang lain. Yang terpenting pertama adalah intinya kita adalah pemberdayaan, sama-sama terus melihat potensi yang ada. Yang kedua, kita tetap pasti masih bisa ada solusinya, tidak mungkin terbuang lah. Kalaupun toh saat ini yang dibentuk makanan itu belum spesifik seperti Jepang, oke lah. Yang penting imun kita Indonesia loh, itu tanaman kita sendiri. Yang penting tidak meracuni, ya kan? Kita jaga kesehatan, tujuannya untuk menjaga kesehatan dan menambah istilahnya penghasilan ataupun ketergantungan terhadap satu istilahnya katakanlah bahan makanan tertentu. Itu Bapak, jadi kita tetap semangat, jadi tidak hanya sekedar bagaimana hasil dalam waktu ini. Jadi cara berpikir kita sebagai pebisnis seperti apa, sebagai petani seperti apa. Jadi mari kita mengambil satu pola. Kalau yang bisnis bisa kecil Pak, misalkan Bapak sebagai untuk untung, ya di bisnisnya saja, di tata kelolanya, di tata niaganya. Tapi jangan dicampur aduk antara tata niaga, cara berpikir sebagai tata niaga kepada tata kelola atau budidaya. Jadi yang budidaya terus kita kembangkan. Selain ini belum 1 tahun aja sudah saya dengar dari pengetahuan saya, yang dulu selain Jepang nggak bisa makan, semua kita aja masih ekspor. Ingin saya mungkin konfirmasi lagi terkait dengan Ambiko. Ambiko itu tidak masuk, beliau sudah bisa membuat Glokoman, cuma tidak diekspor. Untuk kebutuhannya sendiri aja nggak cukup, itu yang terakhir. Nah, saya pun sampai sekarang belum masuk, karena saya tetap akan mempertahankan hasil daripada mitra-mitra Hipora itu, paling tidak saya jual dalam bentuk umbi, paling tidak mempunyai hasil yang itu dalam bentuk chip, gitu. Jadi nggak usah keburu, nggak usah dipanen sekarang. Begitu Bapak yang deling, saya hanya berharap mudah-mudahan cara kita sharing inilah sambil berbagi. Ya, terima kasih Pak Halim. Kita tetap semangat, tapi juga tetap harus diperhatikan. Itu ya Mas Raja, terima kasih. Terima kasih Pak Halim yang jawabannya jauh lebih panjang daripada pertanyaannya. Ya. Oke, ada yang resen lagi? Pak Kifli? Pak Raja.
Itu kalau Pak melihat Kifli, di chatting, ya Pak Raja. ya Pak Marwoto. Ya kalau melihat dari chatting itu dari teman-teman itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita tanggapi, khususnya memang sesuai dengan topik kita. Dan mereka menanyakan nanti kita pulang itu mau dibawa kemana, apa dibeli pengepul atau pabrik atau bagaimana. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kalau misalnya tahap pertama adalah kita bisa mensosialisasi kepada masyarakat kita sehingga pada suatu saat nanti orang itu tidak kemudian menjadi makanan yang terlalu mahal untuk dibeli, tetapi bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Itu yang pertama di dalam rangka untuk mensosialisasi ke masyarakat. Yang kedua, ya saya pikir tadi kan sudah banyak sekali mengenai perkembangan pabrik-pabrik yang ke depan ini akan sangat banyak juga di dalam penampungan atau menampung dari produksi yang akan ini dihadapi ke depan. Memang tadi dari pertanyaan di depan tadi kan memang sangat masif ini perkembangan untuk budidaya porang ini karena bukan sekedar deret hitung tapi sudah mengikuti deret deret ukur sudah ke eksponensial sehingga memang perlu kita pikirkan ke depan. Memang tidak lepas dari peran pemerintah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu pemerintah harus juga mengawal. Jangan sampai nanti harga itu betul-betul dalam keadaan yang sangat rendah. Itu memang harus diawasi dan didukung oleh pemerintah agar petani juga tidak terlalu rugi. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Pak Dr. Marwoto.